Kita masuk ke tema kedua nih, Ustaz. Yang ini juga gak kalah menarik, Ustaz. Kita membahas tentang hukum berpaket haji furoda. Jadi sekarang ini kan banyak biro perjalanan haji yang menawarkan paket haji furoda yang katanya bisa berangkat tanpa antri panjang, Ustaz. Sebenarnya haji furoda itu pasti sebenarnya, Ustaz. Iya, haji furoda itu hanya di Indonesia adanya, Pak. Kenapa? Karena akibat dari adanya undang-undang. Karena di Indonesia untuk bisa haji itu hanya ada dua. Haji yang legal resmi itu ada dua. Haji yang reguler daftar ke pemerintah yang melalui Kemenang berarti ya dapat nomor antrian. Nah, reguler pun ada dua, Pak. Plus dan reguler yang formal ya. Kalau jalur pemerintah itu ada yang haji plus dikelola oleh biro. Tapi tetap pakai nomor antrian. Ada yang ikut pemerintah. Kalau sekarang udah menjadi kementerian sendiri ya, kementerian haji sendiri. Kemarin Kemenak. Maka inilah kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua haji furoda yang dikelola sendiri, tidak daftar ke pemenang, tidak daftar kalau besok ya jadi kementerian haji. Kenapa? Karena pemerintah Saudi kala itu sebelum tahun kemarin, Pak ya, mengeluarkan visa mujamalah. Ya, visa tapi di luar kuota. Indonesia punya kuota setiap tahun. Di luar kuota ini, pemerintah Saudi masih mengeluarkan karena faktor kedekatan kerabatan, ada kolega bisnis dan lain sebagainya. Ada sekian banyak 1.000 atau lebih visa yang keluar dari pemerintah Saudi tapi tidak melalui jalur pemerintah Kemenak kemarin ya. Nah itulah namanya haji furoda. Tapi orang Indonesia ini, Pak, tidak kehabisan akal. Kebanyakan akal di Indonesia ini. Sehingga di Indonesia ini muncul kekal-akalan. Saking banyaknya akal jadi akal-akalan. Visa itu habis. Visa yang mujamalah, visa yang furoda ya. Mujamalah itu ya PT Bridging gitu Mbak kemarin. Karyawan ya. Bukan karyawan. Mujamalah itu ya untuk sekedar imbal kasih pernah di sini bertamu diplomat dijamu mujamalah ya Kehormatan ya. kehormatan kira-kira gitu. Ketika visa ini habis, orang Indonesia masih punya akal baru, Pak. TKI TKW. Jadi beli visa TKI, datang dengan visa sopir, visa yang lainnya, penjaga toko, pekerja pabrik, sampai sana umroh, dapat iqomah, pulang. Pakai re-entry visa lewat sponsornya. Diuruskan visa sama sponsor orang Saudi. Sehingga masuknya dengan visa tenaga kerja, keluar dengan visa, keluar masuk lagi re-entry. Ketika mendekati musim haji, masuk lagi dia dengan visa kerja, driver, dan yang pekerja pabrik, dan lain sebagainya. Di sana, daftar haji lewat biro setempat Saudi. Bisa haji dia. Selesai haji pulang. Karena dia bayar uang kepada perusahaan di sana di Saudi yang mengeluarkan visa tenaga kerja. Nah, ini dua akal-akalannya. Boleh kan secara prinsip hukum boleh sah hajinya. Hajinya sah. Kenapa menjadi polemik? Polemik itu gara-gara ada biro-biro yang gagal mendapatkan visa tapi sudah menerima pembayaran dari jamaah. Tapi jamaah yang akhirnya berhasil dapat visa, komplainkah mereka? Tidak. Berterima kasih malah ya. Bisa haji tanpa antrian panjang. Baik yang melalui jalur visa kerja ataupun visa nabi mujamalah yang dikeluarkan resmi Saudi,
itu secara prinsip hukum fikihnya sah hajinya, halal transaksinya. Masalah itu tidak sesuai dengan undang-undang yang di Indonesia. Ya undang-undang kan bisa direvisi, Pak. Undang-undang bisa direvisi karena munculnya haji furoda juga hasil revisi undang-undang. Tapi itu tidak memengaruhi hukum keabsahan haji. Karena dia berhaji memenuhi syarat rukun haji. Dan dia bayar, bukan tipu. Baik visa mujamalah ataupun visa kerja. Masalah pemerintah Saudi tidak mengizinkan visa itu digunakan untuk haji, tapi harus kerja beneran. Tidak hanya untuk wisata atau haji saja. Itu regulasi di sana, Pak. Kita tidak tahu. Itu urusan PT yang menjual. Yang mendatangkan kita dengan visa kerja. Tapi selama ini dilakukan dengan sukarela, secara prinsip fikihnya hanya terselesai. Tapi yang menjadi masalah adalah tatkala biro haji menjual paket furoda, padahal dia belum mendapat kepastian visa. Orang kata insya Allah, kami ini bisa terpakainya 500 juta. Ternyata tampak Pak, visanya tidak dapat. Kembalikan uangnya. Uang yang sudah dibelanjakan untuk booking hotel, booking tiket. Padahal tiket dan hotelnya tidak bisa di-refund. Kalau itu bisa di-refund, ada potongan. Dan pokoknya kesal. Siapa yang menanggung? Jamaah. Ujung-ujungnya jamaah ini bebankan. Dan inilah kotor. Ketika biro penjual paket Yang visanya belum ada kepastian visa sudah dijual dan jamaah harus membayar, dan ketika gagal jamaah tetap harus kena potongan. Ini molor. Ini biro telah memakan hartanya jamaah dengan cara-cara yang tidak benar. Solusi gimana? Solusinya dibuat sebuah akad. Pak, ini ada peluang. Bahasanya kira-kira gitu. Peluang kita bisa dapat visa mujamalah, visa ziarah, atau apapun yang memungkinkan jamaah bisa haji. Mau enggak saya cobakan, saya carikan visanya. Tapi biayanya. Karena untuk mencari ini betul biaya. Yang berapa? Berapa biayanya? Misalnya 5.000 US misalnya. Apa Pak nih kasih 5.000 US? Ini adalah uang jasa mencarikan visa. Kalau berhasil ya jadi berangkat, kalau tidak ya uangnya berkurang karena sudah digunakan untuk sana kemari Pak ya. Nah, selanjutnya kalau ternyata hasilnya berhasil dapat, maka jamaah diminta melakukan pembayaran biaya perjalanan haji. Sehingga tidak ada ngorok di situ. Karena pertama adalah jasa menguruskan visa. Dan ada kesepakatan kalau berhasil ya 5.000 bilang. Kalau tidak berhasil ya sisanya dikembalikan. Karena itu untuk mencari kan juga butuh rasional. Nah kalau sudah dapat baru kemudian muncul harga layanan hajinya. Ini cara seperti ini sebagai solusi agar tidak ada molor. Atau cara kedua, secara prinsip hukum boleh langsung bayar di muka. Untuk biaya visa dan layanan hajinya, kalau gagal harus mengambil betul. Kalau gagal itu berkomitmen mengembalikan dananya jamaah untuk hanya boleh dipotong sejumlah biaya real operasional. Kalaupun sudah dibelikan tiket, ya tetap itu kerugian biru. Sehingga ketika di refund ada potongan, itu risiko biru. Bukan risiko jamaah, karena secara prinsip harusnya biru belum boleh
menjual. Karena dia belum punya kepastian bisa memberangkatkan. Ada dua solusi, dan solusi pertama itu yang paling mudah. Walaupun solusi kedua paling menyenangkan bagi biru. Tapi praktek di masyarakat, biru kesusahan mengembalikan dana. Maka solusi kedua ini tidak recommended bagi masyarakat agar masyarakat tidak kesusahan menarik kembali dana yang telah disetorkan padahal dia gagal berangkat haji. Baik, Ustaz. Jadi secara regulasi, secara keabsahan sah hajinya, Ya, selama dia betul-betul bisa berangkat haji sah. hati potensi doror ada Ya, jika tidak memenuhi dua hal tadi, Ustaz. betul.